Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyinggung hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu fi qissatil himaril wahsy. Namun secara lengkap hadisnya belum kita baca. Di samping Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membawakan hadis ini secara lengkap, tetapi beliau membawakan penggalan dari hadis tersebut bahwasanya Nabi memakan daging himar wahsy atau memakan daging kuda zebra. Kelengkapan hadisnya adalah sebagai berikut. Kami membawakan redaksi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanata qala haddatsana Utsman huwa bin Mauhab. Mohon maaf adik yang di belakang, suaranya mungkin bisa untuk bercandanya diperkecil ya. Kami sedang menyampaikan kajian di sini, mohon maaf. Saya ulangi kembali. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanata qala haddatsana Utsman bin Mauhab qala akhbarani Abdullah ibn Abi Qatadah anna abahu. Dari Abdullah ibn Abi Qatadah bahwasannya ayahnya yaitu Abu Qatadah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu taala anhu akhbarahu, menyampaikan khabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk melaksanakan haji. Fa kharaju ma'ahu, maka orang-orang para sahabat Nabi juga pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sarafa ta'ifatan minhum fihim Abu Qatadah, sebagian dari sahabat Nabi, ta'ifah minhum, sebagian dari sahabat Nabi juga ikut bersama dengan rombongan tersebut. Fihim Abu Qatadah, di dalamnya ada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Faqal khudhu sahilal bahri hatta naltaqiya, ambil jalan yang mendekati tepi laut, sahil hatta naltaqiya, sampai kita bertemu. Ini ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya rombongan tadi ini ada beberapa rombongan, dan sebagian rombongan di dalamnya ada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kalau memang kalian mau pergi, nanti kalian ambil jalan yang di tepi laut, sahilal bahri, sampai nanti kita di tengah perjalanan itu bisa bertemu antara rombongan kita yang pergi haji dengan rombongan yang tidak pergi haji. Fa akhadhu sahilal bahri, maka mereka pun menempuh jalan yang melewati tepi laut. Falamman sarafu ahramu kulluhum illa Abu Qatadah lam yuhrim. Ketika sudah pergi keluar dari Madinah, ternyata keseluruhannya itu berihram untuk melaksanakan umrah, untuk melaksanakan haji dan umrah, kecuali Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Illa Abu Qatadah lam yuhrim, hanya Abu Qatadah saja yang tidak berihram. Fa bainama hum yasiruna idh ra'aw humra wahshin, ketika mereka berjalan, akhirnya mereka melihat ada kuda zebra humura wahshin. Fahamala Abu Qatadah 'alal humuri fa'aqara minha atanan. Abu Qatadah radhiyallahu an kemudian membawa himar wahsy itu atau kuda zebra itu,
dan beliau itu menembakkan tombaknya itu kepada himar wahsy tersebut. Fanazalu fa'akalu min lahmiha. Kemudian sahabat-sahabatnya Abu Qatadah yang berihram tadi ikut makan bersama dengan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Wa qalu anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Apa boleh bagi kita makan daging buruan seperti ini padahal kita sedang dalam keadaan ihram? Fahamalna ma baqiya min lahmil atan. Maka kami bawa sebagian dari daging tersebut yang sudah ditombak tadi oleh Abu Qatadah untuk kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi rombongan tadi kan berjanji untuk bisa bertemu di tengah jalan. Falamma ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna kunna ahramna. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini sedang berihram. Waqad kana Abu Qatadah lam yuhrim. Tapi di sini Abu Qatadah tidak berihram. Fara'aina humra wahshin. Kemudian kita melihat himar wahsh atau kuda zebra ini. Fahamala 'alaiha Abu Qatadah. Abu Qatadah kemudian memburunya dan kemudian menombaknya. Fa'aqara minha atanan, dan kemudian beliau menyembelihnya. Fanazalna, kita beristirahat, ikut duduk. Fa'akalna, dan kita juga ikut makan. Min lahmiha, dari sebagian dagingnya. Summa qulna anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Apakah kita ini boleh makan daging buruan seperti ini sementara kita sedang dalam keadaan ihram? Fahamalna ma baqiya min lahmiha. Ini kami membawa sebagian dari daging yang tersisa ini. Kami enggak berani makan menghabiskannya. Qala aminkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha aw asyara ilaiha. Nah, Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah ada satu dari kalian yang sedang berihram ini menyuruh Abu Qatadah untuk sengaja berburu atau bahkan memberi isyarat kepada Abu Qatadah untuk berburu? Qalu la, enggak ada. Qala fakulu ma baqiya min lahmiha. Kalau begitu makan saja ini. Diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin dari riwayat yang lain sudah saya bawakan juga secara singkat bahwasanya Abu Qatadah itu bahkan kemudian ketika minta untuk dibantu mengambilkan lembingnya saja nggak mau para sahabat yang sedang berihram tersebut. Nah, hadits ini menunjukkan bahwasanya satu, daging kuda zebra ini halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua, orang yang sedang berihram ini diperbolehkan untuk memakan daging buruan kalau yang berburu itu tidak bermaksud untuk berburu daging agar dimakan oleh orang yang berihram. Tapi ketika orang yang berburu bermaksud memburukan binatang buruan khusus untuk dimakan orang yang berihram, ini tidak boleh. Ini dijelaskan dalam hadits yang lain yang juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, babun idza ahda lil muhrimi himaran wahsyiyan hayyan lam yaqbal. Kata Imam Bukhari, bab jika ada seseorang memberikan hadiah bagi orang yang berihram berupa himar wahsy, yaitu berupa kuda zebra ini, hayyan, dalam keadaan hidup yang kemudian diburu, lam yaqbal. Jadi dia menolaknya, tidak menerimanya. Ini Nabi SAW pernah menolak hadiah berupa daging hewan buruan, yaitu himar wahsy ini tadi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an Sa'ab ibn Jathamah, dari Sa'ab ibn Jathamah Al-Laythi radhiyallahu anhu, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiya. Bahwasanya Sa'ab ibn Jathamah ini menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiya wa huwa bil abwa. Pada saat itu Rasulullah itu sudah sampai di tempat namanya Abwa, atau nama lembah yang lain yaitu Waddan. Faraddahu alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya, menolak untuk mengambil hadiah tersebut. Qala falamma ra'a ma fi wajhihi. Nah, ketika Rasulullah melihat
wajahnya Sha'ab ibn Juthamah ini kecewa, hadiahnya nggak diterima oleh Rasulullah gitu. Qala inna lam naruddahu 'alaika illa anna hurum. Kami tidak menolak hadiah kamu ini kecuali hanya karena kami ini sedang berihram. Jadi memang nggak boleh kita menerima hadiah berupa hewan buruan ini. Nah, jadi hadis ini seakan-akan bertolak belakang dengan hadis Abu Qatadah tadi gitu loh. Hadis Abu Qatadah tadi kan Abu Qatadah berburu, kemudian dia makan dagingnya, dan kemudian orang-orang yang berihram itu ikut makan dagingnya. Nah, yang ini Sha'ab ibn Juthamah berburu, hasil buruannya diberikan kepada Nabi SAW, Nabi nggak menerima. Nah, nampaknya kedua hadis ini bertentangan. Jumhur ulama, mayoritas ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini penyusun Bulughul Maram ini, beliau menjelaskannya di dalam Fathul Bari bahwasanya apa? Jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengkompromikan hadis ini, yaitu untuk kasus Abu Qatadah. Jadi untuk kasusnya Abu Qatadah itu berburu bukan untuk diberikan kepada orang yang berihram haji maupun umroh, tetapi Abu Qatadah berburu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian ketika beliau makan daging tersebut, dia makan sendirian dah habis. Ketika orang yang berihram ini ikut makan di situ dan kemudian diberikan kepada yang berihram, karena tujuan utama berburunya itu bukan untuk diberikan kepada yang berihram, maka ini diperbolehkan oleh Nabi. Tapi untuk kasus Sha'ab ibn Juthamah ini beliau berburu khusus tujuannya berburu itu untuk diberikan kepada orang yang berihram. Disinilah Nabi SAW kemudian menolaknya untuk tidak menerima hal tersebut. Artinya di sini kalau tujuan berburunya itu untuk diberikan kepada orang yang berihram, ini tidak boleh. Jadi kita kemarin mengambil faidah hukumnya. Yang pertama, memberi isyarat untuk berburu itu juga nggak boleh. Menolong atau membantu upaya perburuan yang dilakukan oleh orang yang sedang tidak berihram, ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram. Di hadis Abu Qatadah kemarin. Kemudian ditambah dengan yang ini, bahkan ketika seseorang tidak memberikan isyarat, tidak memberikan pertolongan, kalau ada orang lain yang tidak berihram secara khusus berburu dengan tujuan untuk diberikan kepada yang berihram, ini juga tidak boleh. Jadi ditolak, ini yang dikemukakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama dalam hal ini. Kemudian faidah latifah dari hadis ini, hendaknya seorang yang diberi hadiah itu menerima hadiah. Karena apa? Seorang yang memberikan hadiah, kalau hadiahnya itu ditolak, itu kecewa. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita di sini untuk tidak membuat orang yang memberi hadiah itu kecewa. Artinya terima hadiah tersebut. Kalau memang terpaksa untuk menolak karena memang sebab hukum, ya, karena memang sebab hukum dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya memberikan penjelasan agar kemudian orang yang memberikan hadiah ini dia tidak kecewa dan mengerti bahwasanya hukumnya memang demikian. Nah, nanti suatu ketika mungkin dalam kehidupan bermasyarakat kita kan hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Boleh jadi nanti ada penganut agama lain itu tidak tahu bahwasanya seorang muslim nggak boleh makan daging babi, boleh jadi gitu kan. Tetapi pada umumnya kan mereka sudah tahu kalau seorang muslim tuh nggak boleh makan daging babi. Dia berniat baik mau menghadiahkan makanan, di dalamnya ada daging babi gitu, kita tolak gitu kan. Ya, kita sampaikan bahwasanya mohon maaf, kita kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk makan daging ini. Ya, sampaikan kepada mereka dengan tidak menyakiti hati mereka, karena seorang yang memberikan hadiah kepada kita itu sebenarnya tulus ingin berbuat baik. Ketika kita tolak kebaikan tersebut, ada perasaan kecewa tersendiri, dan merupakan sunnah Nabi SAW tidak membuat seseorang yang memberikan hadiah itu kecewa. Ini yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu.
Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma qalat naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalnahu muttafaqun alaihi. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya apa? Kami di masa Nabi itu menyembelih farasan. Faras itu adalah nama untuk kuda jantan. Nah, permasalahan untuk memakan daging kuda, luhumul khail, ini sudah kita bahas kemarin pada saat kita membahas hadis yang kedua, yaitu hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya para ulama ada dua pendapat berkenaan dengan hukum memakan daging kuda. Yang pertama halal tanpa kemakruhan, yang kedua makruh. Para ulama yang berpendapat halal tanpa kemakruhan ini jumhur atau mayoritas ulama. Sementara sebagian yang memakruhkan makan daging kuda ini diantaranya Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahumallahu ta'ala. Jadi mereka memandang bahwasanya memakannya itu adalah makruh. Dan di antara sebab mereka memandang bahwasanya memakan daging kuda ini makruh karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuda ini sebagai hewan tunggangan dan bukan untuk dikonsumsi dagingnya. Ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Kuda, bagol dan kemudian keledai itu dijadikan agar kalian menungganginya dan sebagai perhiasan. Jadi seakan-akan berdasarkan ayat ini, kalau fungsinya tiga hewan ini untuk dimakan, itu keluar dari fungsi utamanya. Itu fungsi utamanya untuk ditunggangi, tetapi kemudian dalam hal ini untuk dimakan. Nah, ini yang menjadikan mereka memandang bahwasanya apa? Memakan daging kuda ini hukumnya adalah makruh. Adapun hadis Asma binti Abi Bakar ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk sekali lagi menunjukkan bahwasanya memakan daging kuda ini hukumnya adalah halal. Dan kemudian yang disembelih ini faras, yaitu kuda jantan. Seakan kemudian penyembelihan untuk memakan kuda ini yang lebih tidak dimakruhkan itu kalau jenisnya adalah kuda jantan. Dan ini nanti di dalam penyembelihan hewan ternak untuk hari raya kurban itu kan sebagian ulama juga lebih menganjurkan kalau menyembelihnya itu yang jenis kelaminnya adalah jantan. Tapi bukan berarti nanti ketika menyembelih yang betina itu tidak boleh, tetap diperbolehkan. Hanya saja tradisinya Nabi dan para sahabat pada saat itu lebih senang menyembelih hewan untuk dimakan itu kalau jenis kelaminnya itu adalah jantan. Allahu ta'ala a'lam. Hadis yang ke-11 ini tentang hadis memakan bob. Hukum memakan bob. Qala wa 'ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qal ukila dhabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhab ini dimakan di atas mejanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sekali lagi, hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak dibawakan dengan redaksi yang lengkap, tetapi karena memang menjadi manhaj atau metodenya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau membawa hadis itu seringkas mungkin, yang hanya memiliki keterkaitan hukum dengan tema pembahasan di dalam bab. Karena tema pembahasannya ini Kitabul At'imah, membahas tentang makanan atau hewan-hewan apa saja yang dihalalkan dan yang diharamkan. Jadi beliau menyampaikan, menukilkan penggalan-penggalan yang ada keterkaitan hukumnya dengan tema yang sedang dibahas ini. Nah, beliau mengutip ukilad dhabbu, dhab itu dimakan, ala maidati, di atas
meja makanan yang dihidangkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelengkapan hadisnya adalah sebagai berikut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ja'far ibnu Iyas qala sami'tu Sa'id bin Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan qal ahdat Ummu Hufaidin. Ummu Hufaid ini sahabiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalatu bin Abbas. Beliau ini salah satu bibinya Abdullah bin Abbas. Artinya Ummu Hufaidin ini salah satu saudari dari ibundanya Abdullah bin Abbas, Ummu Fadl radhiyallahu an. Menghadiahkan apa kepada Nabi? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqitan wa samnan wa adubba. Yang pertama aqid. Aqid itu adalah gandum yang digiling. Wasamnan dan minyak samin. Jadi ini lemak yang dihasilkan dari apa? Lemak yang dihasilkan dari susu. Jadi apa bentuknya itu seperti mentega, samnan, wasamnan. Wa adubban dan daging-daging dob. Dob itu apa? Dob itu hewan kadal padang pasir yang ekornya itu besar melebar. Jadi dia sejenis kadal. Dob itu dia sejenis kadal, hidup di padang pasir. Yang mana di wilayah kita di Asia Tenggara ini nggak ada dob, karena lingkungan habitat hidupnya itu di daerah yang gersang, panas, dan mereka ini bersembunyi itu di bawah pasir. Dan bahkan hewan ini tidak banyak ditemui di Mekah, karena Mekah itu konturnya gunung bebatuan. Dia gunung bebatuan, sementara di Madinah ini dia padang pasir, sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu di Madinah ini mata pencaharian sebagian orang-orangnya adalah bertani, karena memungkinkan untuk menanam. Jadi padang pasir tetapi wilayahnya itu ada nutrisi di tanahnya yang subur, sehingga mereka bisa berkebun dan bertani di wilayah Madinah ini. Nah, ini yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 jenis makanan ini. Fa akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqiti wasamni. Jadi Rasulullah dari 3 jenis makanan ini yang beliau makan hanya gandum ini tadi dan minyak saminnya ini tadi yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakat dabba taqadzuran, dan Rasulullah tidak memakan dab, meninggalkan untuk memakan dab. Taqadzuran karena melihatnya itu tidak nyaman. Taqadzuran itu kalau bahasa kita ya tidak selera gitu loh. Rasulullah itu tidak selera melihatnya. Nah, antum sendiri kan mungkin ada beberapa makanan yang sejatinya itu disenangi oleh kalangan tertentu, tetapi antum ketika melihat bentuknya itu sudah hilang selera, nggak mau makan gitu. Ada beberapa makanan yang demikian. Nah, ini nanti Rasulullah SAW juga demikian, ketika melihat dab, beliau tidak berselera untuk memakannya. Qala Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas mengatakan, fa ukila ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasulullah meninggalkan untuk tidak memakan dab itu, akhirnya anggota keluarga yang lain itu makan. Fa ukila, dimakanlah dab itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana haraman, kalau memang dab itu haram, ma ukila ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dab itu haram, dia tidak akan dimakan di atas hidangannya yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abdullah bin Abbas di sini apa? Ketika Rasulullah tidak selera untuk memakannya itu, anggota keluarga yang lain yang berkenan untuk makan, dan itu disaksikan oleh Rasulullah. Kalau hal tersebut haram, tentunya Rasulullah sudah melarang untuk mengkonsumsi daging tersebut. Tapi ketika Rasulullah membiarkan para sahabat untuk memakan daging dab itu di hadapan Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan bahwasanya hukum memakan daging dab ini adalah halal.
dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Di antaranya adalah pendapatnya Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal Auza'i, dan Al-Imam Al-Auza'i, Faqihus Syam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, wa riwayah an Umar ibn Al-Khattab, dan terdapat riwayat yang menyatakan bahwasanya ini adalah fatwanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama yang lain memandang bahwasanya memakan daging dhab ini hukumnya adalah makruh. Ruwiya an Aliin, yang demikian ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan Al-Imam Abu Hanifah berpendapat demikian, bahwasanya makruh untuk memakan daging dhab ini. Boleh jadi para ulama yang berpendapat makruh untuk memakan daging dhab ini karena ketidakseleraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakannya. Tetapi pengambilan kesimpulan yang demikian ini menurut hemat kami belum kuat. Belum kuat kenapa? Tidak seleranya seseorang ini, atau dalam hal ini tidak seleranya Nabi untuk memakan, ini kembali kepada pribadi beliau. Adapun pilihan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan menetapkan hukum syariat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga manusia sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada sisi yang dimana tidak ada keterkaitan hukum dalam pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagaimana Nabi pernah menyampaikan pilihan beliau untuk tidak melakukan talqih atau proses penyemaian benih kurma. Jadi orang-orang Madinah itu kan ketika bunga kurma jantan itu sudah keluar dan kemudian bunga kurma betina ini keluar, itu mereka mengawinkannya gitu. Jadi mengambil bunga jantannya untuk kemudian serbuknya itu ditepuk-tepuk agar menempel di putik di tangkai bunga betina itu, agar kemudian proses pembuahan itu cepat dan terbentuknya buah itu juga lebih cepat. Nah, pada saat Nabi hijrah ke Madinah, melihat hal demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan gitu kan, kalau kalian biarkan begitu saja gitu kan, toh nanti Allah kirimkan angin, itu bisa saja berbuah gitu loh. Tidak perlu untuk disengaja demikian, disengaja untuk dipertemukan antar bunga jantan dengan bunga betina ini. Nah, kalau jamaah sekalian mau membayangkan gambarannya tentang hal ini, mungkin yang punya pohon salak seperti itu. Salak itu kan ada pohon jantan dengan pohon betinanya juga. Dulu waktu saya kecil di belakang rumah itu ada salak. Jadi ketika tumbuh pohon salak, ada 2 lebih yang pohon jantan itu disingkirkan yang pohon jantan. Jadi pohon jantan dibiarkan 1 aja. Yang lain-lainnya ada pohon yang betina, itu nanti yang dibiarkan. Jadi ketika keluar bunga jantan itu, bunga jantan kami ambil, kemudian diletakkan di bunga betina dan kemudian ditepuk-tepuk agar serbuk sarinya itu jatuh ke bunga betinanya, di putik yang ada di bunga betina tersebut. Nah, Pak, kemudian kembali kepada apa yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada saat itu. Ternyata hasil kurmanya ini tidak sebaik sebagaimana sebelumnya. Ada apa dengan kurma kalian ini? Tanya Nabi. Alastaqul takadza wa kadza ya Rasulullah, bukankah engkau sebelumnya itu mengatakan demikian gitu kan. Nah, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya apa yang beliau pilih ini tidak, yang beliau sampaikan sebelumnya itu tidak ada keterkaitan hukum gitu kan.
Kemudian Nabi menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ada nanti sisi di mana Nabi SAW itu melakukan aktivitas itu layaknya beliau itu seorang manusia, basyarun, seorang manusia. Dan nanti kemudian ada yang diucapkan dan memang dilakukan oleh Nabi itu dalam hal petunjuk agama ini. Nah, ini cara mengetahuinya bagaimana, yaitu para ulama menjelaskannya. Dan Nabi SAW nanti menjelaskan mana yang memang bagian dari agama, mana yang kemudian pilihan ijtihad beliau sebagai manusia. Nah, ini dalam pertempuran juga demikian. Nabi SAW memilih strategi berperang. Pada saat perang Uhud itu Nabi memilih untuk berperang di dalam, bertahan. Kemudian para sahabat lebih memilih untuk perangnya itu keluar. Nah, ini juga menunjukkan pilihannya Nabi ini, dia bukan wahyu dari Allah dan bukan sunnah dari beliau, akan tetapi yang demikian ini adalah pilihan pribadi beliau. Nah, ini yang berkaitan dengan memakan dhab. Jadi pilihan pribadi Nabi, karena Nabi tidak berselera untuk memakan dhab ini, kurang kuat untuk dijadikan standar menetapkan suatu hukum. Artinya dalam hal ini tidak yang namanya makruh itu kan, terminologi makruh itu kalau seseorang meninggalkan makan dhab, artinya kan berpahala gitu kan kalau dia makruh. Padahal tidak demikian gitu kan. Nah, tidak demikian. Artinya Rasulullah meninggalkan makan dhab ini bukan karena untuk meraih keridhaan Allah, tidak, tapi karena memang secara pribadi beliau itu tidak berselera untuk memakan daging ini. Allahu taala a'lam. Hadis yang terakhir di dalam Kitabil At'imah, yaitu hadis Abdurrahman ibn Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid difda'i. Ada seorang tabib, yaitu juru medis. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, tabib ini ya dokter. Jadi tenaga medis yang melakukan terapi untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Tabib ini bertanya kepada Rasulullah tentang ad-difda'. Difda' ini kodok. Kalau di Jawa sana dikenal dengan nama swiki. Jadi makan daging swiki. Ini ad-difda' ini kodok. Yaj'aluha fi dawa, yang dijadikan campuran obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Kemudian Rasulullah melarangnya, fanaha an qatliha, Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Al-hadits akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wa sahhahahu Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Imam Hakim, wa akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i. Nah, berdasarkan hadis ini, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukum memakan daging kodok ini hukumnya adalah haram. Karena apa? Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Argumentasi pengambilan kesimpulan ini sudah kami sampaikan pada saat kita kemarin membahas tentang larangan untuk membunuh hudhud dan membunuh burung surot atau burung jagal kemarin. Karena memakan hewan tersebut harus membunuhnya, dan membunuhnya sudah dilarang gitu. Kalau membunuhnya dilarang, sudah barang tentu memakannya dilarang, karena untuk memakan hewan tertentu tidak lain harus melalui proses pembunuhan gitu. Dia harus dibunuh terlebih dahulu untuk bisa dimakan, nggak bisa dimakan hidup-hidup. Kalaupun dia makan hidup-hidup kan mati juga gitu kan. Ketika dia makan hidup-hidup ini juga membunuh, dan membunuh dilarang oleh Nabi SAW dalam hal ini. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan jumhur atau mayoritas ulama.
Adapun ulama yang lain yaitu Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya makan kodok itu boleh, halal. Ini pendapatnya Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Hujjahnya atau dalilnya yang dijadikan oleh Al-Imam Malik ini sebagai pijakan terhadap pendapatnya ini adalah bahwasanya kodok itu saydul bahri, dia adalah hewan laut, yang mana maksudnya hewan laut ini hewan air, yang mana hewan air ini kita sudah pernah membahasnya di awal hadis yang kita baca di Bulughil Maram ini, yaitu ketika Nabi mengatakan apa, al-bahru tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu, laut itu suci airnya dan halal daging hewannya atau bangkainya halal. Jadi hewan-hewan yang hidup di laut itu bangkainya itu halal untuk dimakan. Artinya kita mendapati hewan laut itu tidak perlu proses penyembelihan. Jadi menangkap ikan diangkat ke darat, kemudian ikannya mati, sudah itu kemudian tinggal diproses, dibersihkan dan kemudian dimasak, itu halal untuk dimakan. Tidak ada nanti ketentuan menyembelih ikan, gimana ikan mau disembelih gitu, tidak bisa. Jadi kematiannya ketika dia diangkat dari laut ke darat dan kemudian dia mati, itu sudah menghalalkan seseorang itu untuk memakannya. Nah, ini yang disebut dengan saydul bahri. Nah, Imam Malik menggolongkan kodok ini saydul bahri, dia hewan air yang halal untuk dimakan menurut Al-Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, tidak semua hewan air itu halal untuk dimakan. Imam Abu Hanifah hanya menghalalkan ikan dan jenis-jenis ikan. Nah, nanti hewan-hewan laut, hewan-hewan air yang lainnya yang dia bukan jenis ikan, dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah tidak halal. La yahillu saydul bahri ghairu samak. Tidak halal hewan-hewan yang ada di air itu kecuali ikan. Jadi nanti pendapatnya Imam Abu Hanifah seperti cumi-cumi, sotong itu dia tidak termasuk hewan laut yang dihalalkan. Nah, ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, berdasarkan pendapatnya jumhur atau pendapatnya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hewan yang hidup di dua lingkungan, yang mana fase hidupnya itu ada di air, dalam fase hidupnya nanti sampai pada umur dan usia tertentu dia hidupnya di darat. Ini dikiaskan kepada semua jenis hewan yang demikian. Selain katak, ini juga diharamkan untuk dimakan. Dikiaskan terhadap kodok atau katak ini yang dia punya dua daur, dia punya dua fase di dalam hidupnya, hidup di air dan kemudian hidup di darat. Sehingga ketika melihat fase hidupnya yang demikian ini, pendapatnya Al-Imam Malik ini tergoyangkan gitu kan. Ketika Imam Malik mengatakan bahwasanya kodok ini termasuk hewan air, tidak juga gitu kan. Karena fase hidupnya itu ada yang memang hidupnya di air dan ada fase hidupnya yang dia hidup di darat. Nah, nanti hewan-hewan yang lainnya gitu kan, ada kalanya hewan tersebut itu mencari makan di air, tetapi sejatinya dia adalah hewan darat. Nah, ini seperti anjing laut, kemudian singa laut, dia sejatinya adalah hewan darat, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pencarian makannya itu di air. Nah, karena dia hewan darat gitu kan, mengikut kepada kaidah kemarin, untuk hewan darat itu boleh atau tidak dimakannya lihat dia punya taring atau tidak. Untuk yang anjing laut dan kemudian singa laut, dia ada taringnya.
Nah, sehingga yang demikian ini termasuk hewan yang dia tidak boleh untuk dikonsumsi atau untuk dimakan, karena dia sejatinya adalah hewan darat. Adapun keberadaannya di laut, di air, dia keberadaannya hanya untuk mencari makan ini. Ya, ini demikian. Insya Allah ini akhir dari hadis yang terakhir dari kitab Al-At'imah. Selanjutnya ini kita akan masuk ke kitab As-Sayd Wadz-Dzabaih, yaitu bab yang baru dari kitab Al-At'imah, yaitu bab As-Sayd Wadz-Dzabaih, bab tentang berburu dan bab tentang penyembelihan. Jadi ini adalah dua thariqah utama atau dua cara agar seseorang ini diperbolehkan, dihalalkan untuk mengkonsumsi daging hewan-hewan yang sudah dihalalkan kemarin untuk hewan darat. Nah, jadi di Kitabul At'imah yang sudah kita bahas kemarin, pembahasannya adalah jenis hewan apa saja yang tidak boleh dimakan dan jenis hewan apa saja yang boleh dimakan. Ini beberapa hadis sudah kita pelajari. Setelah kita mengetahui, oh ini jenis hewan-hewan yang boleh dimakan, maka setelah kita mengetahui jenisnya, caranya kita untuk memakannya itu bagaimana? Maka syariat menetapkan dua cara ini, yaitu apa? Entah dia itu diburu, entah dia itu disembelih. Nah, dari dua metode ini, mana yang menjadi metode asal dan mana yang menjadi metode alternatif? Ini para ulama menyebutkan yang menjadi metode asal yaitu penyembelihan, menyembelih. Jadi cara asal untuk membolehkan, untuk menghalalkan daging hewan yang jenisnya tadi sudah dihalalkan, kemudian untuk memakannya caranya itu bagaimana? Cara asalnya adalah dengan disembelih. Nah, ini disampaikan oleh para ulama, diantaranya Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, fama qudira ala dhabhihi ala zakatihi fadzakatuhu, maka menyembelihnya itu dengan benda-benda yang tajam. Hewan-hewan yang mampu disembelih, maka sembelihlah dengan penyembelihan apa? Dengan senjata yang tajam yang bisa melukai. Nah, nanti yang tidak mampu untuk disembelih karena memang tabiat hewannya itu liar, dia tidak tenang, tidak jinak, maka cara alternatifnya adalah dengan dilakukan perburuan. Nah, berburu ini disyaratkan harus dengan sesuatu yang tajam. Harus dengan sesuatu yang tajam, bukan dengan benda yang tumpul. Nah, nanti akan kita baca hadis tentang Saydul Mi'rad. Saydul Mi'rad itu hewan yang diburu tapi dengan senjata yang senjatanya itu tumpul. Tapi dengan tumpulnya senjata tersebut ketika mengenai hewan tersebut menyebabkan kematian, maka hewan ini termasuk kategori bangkai. Dia tidak termasuk buruan karena darahnya itu tidak tertumpahkan. Kenapa masuk kategori bangkai? Ini sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Itu ada kategori-kategori bangkai yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berkalam, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian, hurrimat alaikumul maitatu, Allah mengharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, waddam, dan darah, yaitu darah yang mengalir, walahmul khinzir, dan daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan-hewan yang disembelih dengan diperuntukkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan wal munkhaniqah. Munkhaniqah itu yang kecekek. Jadi
Mungkin di antara kita ada yang punya ayam gitu kan, kasih pagar. Biasanya ayam itu kalau dia punya sayap yang agak besar sedikit, lompatannya itu tinggi gitu kan. Dia pede, percaya diri, lompatnya tinggi, tapi kemudian nggak nyampe, lehernya kemudian kejepit. Itu saya pernah punya ayam kayak gitu, lompatannya nggak nyampe, kecekek dia. Karena pengawasan kurang, tahu-tahu saya lihat loh sudah mati dia gantung, itu bangkai. Jadi tidak boleh untuk dimakannya, langsung dikuburkan karena dia bangkai. Ini wal munkhaniqah, hewan yang dia tercekik. Wal mauqudzah. Nah, baru kemudian yang kedua mauqudzah, ini hewan yang kebentur. Ini oleh Nabi SAW nanti di hadis yang ketiga akan kita baca di dalam bab Shayd wa Dzabaih ini. Jadi sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi ketika berburu dengan lembing, dengan tombak itu. Tombak itu kan salah satu ujungnya tajam melukai dan satu ujungnya tumpul. Nah, kalau dia kena ujung yang tajam maka dia adalah hewan buruan. Tapi ketika dia kena ujung yang tumpul dan kemudian mati karena ujung yang tumpul tersebut, maka dia waqidh. Nabi SAW-nya mengatakan waqidhun. Waqidhun itu mauqudzah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu hewan yang mati karena terbentur. Kemudian wal mutaraddiyah. Taradda ya taradda itu jatuh dari tempat tinggi gitu. Jadi ada hewan kepleset gitu kan, masuk ke jurang, bluk, jatuh sampai di bawah, kebanting, mati gitu. Nah, ini juga bangkai, dia jatuh dari tempat tinggi, jatuh ke lembah yang curam, entah nanti dia jatuhnya itu tertusuk batu yang tajam atau lain sebagainya. Itu yang demikian ini dia masuk ke dalam kategori bangkai. Dan yang terakhir wan natihah. Yang terakhir itu natihah yang Allah sebutkan di sini, hewan yang dia mati karena berkelahi, beradu gitu kan. Adu domba, dihantamkan kepalanya itu kan. Nah, kalau kemudian ada yang mati salah satunya, ini tidak boleh untuk dimakan. Wa ma akalas sab'u. Nah, ini yang terakhir ditambah lagi dalam ayat ini, yaitu hewan yang mati karena dimakan oleh hewan buas yang lain. Ada kijang dimakan sama harimau gitu kan, tapi tersisa ada pahanya, nggak dimakan sama harimaunya itu. Ini juga termasuk haram untuk dimakan. Kecuali apa? Illa ma dzakaitum, kecuali dari yang mati karena demikian ini kalian masih sempat mendapatinya hidup dan kalian masih sempat menyembelih. Antum lihat ada ayam kecekek gitu kan, masih kelepek-lepek, antum selamatkan, ketika diselamatkan tapi dia udah lemes gitu, nafasnya masih ada, cepat sembelih, halal untuk antum makan. Tapi kalau dia matinya karena kecekek, antum dapati dia sudah nggak bergerak lagi gitu kan, itu yang masuk dalam kategori bangkai. Al-mutaraddiyah yang jatuh dari tempat tinggi, ada burung, saking ngegasnya dia nggak punya rem gitu kan, nabrak pintu antum atau jendela rumah antum, dar gitu kan, dia jatuh, kelepek, dan antum lihat masih ada nafasnya, dia cepat ambil pisau, sembelih. Tapi ketika dia sudah jatuh, nggak bergerak lagi, lemes, mau diapa-apakan lemes gitu kan, itu sudah menjadi bangkai, dia tidak boleh untuk dimakan. Ini ringkasannya tentang jenis-jenis bangkai tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tadi, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Nah, nanti akan kita lanjutkan pekan yang akan datang dengan membahas hadis yang pertama, yaitu hadis yang membolehkan kita memiliki anjing untuk berburu. Jadi anjing itu adalah alat untuk berburu. Ini bagaimana hadisnya nanti insya Allah pekan yang akan datang kita pelajari. Ini saja yang bisa kita pelajari malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.